Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ada sebuah peradaban di mana garis keturunan ibu menjadi hukum tertinggi, namun rajanya adalah keturunan dari Majapahit. Sebuah kerajaan yang mengontrol jalur emas dunia, tapi memilih berlindung di balik benteng alami Bukit Barisan. Bagaimana asal mula budaya matrilineal dari wilayah ini? Dan bagaimana cerita di balik kehadirannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelum ada nama Pagaruyung, masyarakat dunia mengenal wilayah ini sebagai Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Secara bahasa, nama Minangkabau sering dikaitkan dengan peristiwa heroik adu kerbau. Menurut cerita rakyat, pada masa dulu ada pasukan dari luar yang sering diidentifikasi sebagai kerajaan Majapahit datang ingin menguasai wilayah tersebut. Untuk menghindari pertumpahan darah, masyarakat setempat mengusulkan adu kerbau sebagai penentu kemenangan. Pasukan lawan membawa kerbau yang besar dan ganas. Sementara masyarakat lokal hanya membawa seekor anak kerbau yang masih menyusu. Strategi ini sangat cerdik, karena di hidung anak kerbau itu dipasang pisau tajam. Saat dilepas, si anak kerbau yang lapar mengira kerbau lawan adalah induknya, dan langsung menyeruduk ke bawah perut kerbau besar untuk menyusu. Pisau di hidungnya pun melukai kerbau lawan hingga menang. Sorakan Minangkabau akhirnya menjadi nama wilayah dan suku tersebut. Sementara dalam Tambo Alam Minangkabau, asal-usul orang Minang ditarik jauh hingga ke tokoh dunia, yaitu Iskandar Zulkarnain. Diceritakan bahwa 3 anaknya berlayar ke berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Sultan Maharajo Dirajo yang sampai di Pulau Sumatera. Pendaratan pertama kapal mereka mendarat di puncak Gunung Merapi, yang saat itu masih berupa pulau kecil karena air laut masih tinggi. Seiring surutnya air, mereka turun dan membangun pemukiman pertama di daerah yang disebut Pariangan, yang dianggap sebagai desa tertua di Minangkabau. Dari Pariangan, penduduk menyebar ke 3 wilayah utama yang disebut Luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Secara antropologis, suku Minangkabau adalah bagian dari rumpun Austronesia yang melakukan migrasi dari daratan Asia menuju Nusantara pada gelombang Detro Melayu, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nenek moyang mereka diperkirakan masuk melalui pantai timur Sumatera, menyusuri sungai-sungai besar seperti Batanghari, Indragiri, dan Kampar, hingga sampai ke dataran tinggi Bukit Barisan yang kaya akan emas dan tanah subur. Berbicara tentang Pagaruyung, tidak bisa lepas dari tokoh kunci, Aditya Warman. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah pangeran berdarah campuran Melayu Jawa yang dibesarkan di Istana Majapahit. Berdasarkan prasasti Amogapasa dan Kitab Pararaton, Ibu Aditya Warman bernama Dara Jingga, seorang putri dari kerajaan Dharmasraya Melayu. Dia dibawa ke Jawa sebagai bagian dari ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Dalam Pararaton, dia dijuluki dengan Sirah Helaran. Ayah Aditya Warman bernama Adwaya Warman, yang di beberapa literatur disebut dengan Mahisa Anabrang, seorang bangsawan tinggi dari Singosari yang memimpin ekspedisi ke Sumatera. Sementara kakeknya dari pihak ibu bernama Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa, yang merupakan Raja Dharmasraya. Secara silsilah, Aditya Warman adalah sepupu dari Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit,
karena Ibu Jayanegara, Dara Petak, adalah saudara kandung dari Ibu Aditya Warman, Dara Jingga. Saat di Majapahit, di bawah pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Aditya Warman menduduki jabatan tinggi. Namanya tertulis dalam Prasasti Blitar sebagai pejabat senior atau Wreda Mantri, dan pernah menjadi utusan resmi Majapahit ke dinasti Yuan Tiongkok. Sekitar tahun 1339, Aditya Warman dikirim kembali ke Sumatera untuk menegaskan pengaruh Majapahit. Namun bukannya menjadi wakil, dia justru membangun basis kekuasaan sendiri di pedalaman yang lebih aman secara geografis dan kaya akan emas. Sekitar tahun 1347, Aditya Warman mengukuhkan dirinya sebagai Raja Pagaruyung dengan gelar Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa. Aditya Warman kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Dharmasraya ke pedalaman Pagaruyung untuk menguasai akses tambang emas. 4 abad kemudian, kerajaan Pagaruyung mengalami keruntuhan. Keruntuhan ini tidak terjadi karena serangan dari luar negeri, melainkan akibat gesekan ideologi internal yang sangat hebat, yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial. Menjelang akhir abad ke-18, terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi di pedalaman Minangkabau, akibat meningkatnya perdagangan kopi dan emas. Di tengah kondisi ini, muncul gerakan pemurnian Islam yang dibawa oleh 3 ulama yang baru pulang dari Mekah, yang dikenal sebagai awal gerakan Padri. Puncak konflik terjadi pada tahun 1815. Kaum Padri yang menginginkan penghapusan praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat melakukan serangan ke pusat kerajaan di tanah datar. Dalam sebuah pertemuan yang awalnya dimaksudkan untuk perundingan di Koto Tangah, terjadi pembantaian terhadap sebagian besar anggota keluarga kerajaan Pagaruyung. Sultan Arifin Muningsyah, raja saat itu, berhasil melarikan diri. Namun otoritas politik kerajaan praktis lumpuh. Dalam kondisi terdesak, sisa-sisa bangsawan Pagaruyung melakukan langkah yang kelak menjadi titik akhir kedaulatan mereka, yaitu meminta bantuan militer kepada Belanda. Pada 10 Februari 1821, ditandatangani perjanjian di Padang yang menyerahkan wilayah Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Bagi Belanda, ini adalah pintu masuk untuk menguasai pedalaman Sumatera yang kaya komoditas. Perang Padri kemudian berubah dari perang saudara menjadi perang melawan kolonial. Setelah benteng terakhir kaum Padri di Bonjol jatuh pada 1837, dan Sultan Arifin Muningsyah wafat tanpa penerus yang diakui secara politik oleh Belanda, eksistensi formal kerajaan Pagaruyung berakhir dan digantikan oleh sistem administrasi kolonial. Berbeda dengan kerajaannya yang runtuh, sistem matrilineal Minangkabau justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Secara tradisional, menurut Tambo, asal-usul matrilineal dikaitkan dengan kebijakan 2 tokoh legendaris, Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang. Dalam salah satu narasi mitologisnya, diceritakan bahwa pada masa krisis atau tuntutan tebusan dari penguasa luar, hanya pihak ibu yang bersedia berkorban demi keselamatan garis keturunan dan harta benda, sehingga hak atas tanah dan suku diberikan kepada garis ibu. Secara sosiologis dan antropologis, para ahli melihat matrilineal sebagai strategi adaptasi masyarakat Minangkabau
terhadap tradisi merantau. Karena kaum laki-laki Minang cenderung meninggalkan kampung halaman untuk berdagang atau menuntut ilmu, sistem ini memastikan bahwa aset utama berupa tanah ulayat dan rumah tinggal tetap terjaga dengan aman di tangan kaum perempuan. Hal ini mencegah aset keluarga hilang atau terjual saat kaum laki-laki pergi. Dalam sistem ini, perempuan menjadi pemegang kunci harta pusaka, sementara laki-laki bertindak sebagai pengelola dan pelindung. Perpaduan antara matrilineal dan Islam di Minangkabau merupakan salah satu fenomena budaya paling unik di dunia. Meskipun Islam biasanya bersifat patrilineal dalam hal kewarisan, masyarakat Minang berhasil memisahkan antara harta pusaka tinggi yang diwariskan secara matrilineal untuk menjamin keberlangsungan suku dan harta pusaka rendah, hasil pencarian sendiri yang diwariskan sesuai hukum faraid Islam. Itu tadi asal-usul nama Minangkabau, kerajaan Pagaruyung di mana rajanya memiliki darah campuran Melayu dan Jawa, serta alasan Minangkabau menjadi satu-satunya suku di Indonesia yang memiliki garis keturunan ibu sebagai hukum tertinggi. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.